Jadi jangan khawatir teman-teman, cara mengubah kekurangan menjadi kelimpahan itu sangat mudah ya. Sadari bahwa identitas dirimu siapa. Lalu kedua, sadari di sisi sekarang masih banyak lapisan endapan emosi. Ketika kamu sadar masih banyak lapisan endapan emosi, taunya dari mana? Lihat aja realitas kita sekarang. Kalau kita masih narik napas sama kehidupan ini, lapisan endapan emosinya masih banyak. Jika kita merasa kurang, merasa resah, berarti masih ada yang harus kita beresin di dalam gitu. Kunciannya cuma itu, nggak cerita tentang di luar, yang kita rasain aja saat ini di dalam. Itu. Oke, Teh. Ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini kayaknya masih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi ya. Teh, mental miskin tuh bisa nggak sih diubah menjadi mental keberlimpahan? Terus proses mengubah mental miskin menjadi mental berkelimpahan secara bertahap itu bagaimana? Bisa nggak mental miskin dirubah jadi mental keberkelimpahan? Sangat bisa. Keputusannya cuma tinggal kamu pilih aja mau tetap dalam mental lama atau mental kelimpahan. Sesimpel itu. Lalu kamu harus, ini kan pertanyaan dari alumni ya Farida ya? Ya, kalau pertanyaan ini dari alumni, start awalnya gampang. Tinggal lihat lagi bab 1, kamu siapa gitu. Kamu siapa, itulah kunci utamanya. Karena kalau boleh teman-teman catat ya, bahwa di mana kamu memfokuskan sesuatu, disitulah energi akan tertuju dan disitulah realita terjadi. Jadi jika kamu memfokuskan ke rasa kurang, mental kurang, ya udah realitanya akan di situ. Tapi pahami bahwa sejatinya kamu bukan itu, sejatinya kamu bahagia dan berkelimpahan. Kamu fokuskan terus ke sisi itu gitu. Rasakan bahwa bagaimana kamu melihat identitas diri kamu. Bagaimanakah identitas diri kamu ini kamu memahami tentang kamu tuh siapa gitu. Kamu siapa, terus bagaimana pada akhirnya kamu memahami tentang siapakah diri kamu. Nah, rasa-rasa tentang bagaimana self-concept ya, tentang diri kamu siapa, itulah yang akan merubah realita. Jadi, gimana teh cara ngerubah mental miskin menjadi mental berkelimpahan secara bertahap? Nggak ada cara lain. Step pertama, tahu dulu bab 1 tentang siapa diri kamu. Step kedua, kamu harus tahu juga cara sistem kerja semesta seperti apa. Dia hanya memantulkan seperti cermin. Lalu berikutnya step ketiga, bagaimana pada akhirnya mental miskin, mental kekurangan ini berubah menjadi mental kelimpahan secara bertahap. Itu nggak ada cara lain dengan kesadaran. Pahami bahwa semua fase perubahan itu terjadi pada saat kita sadar. Pada saat kita menyadari, oh ada aku yang lama ya, yang merasa resah, yang merasa kurang, yang merasa menderita. Tapi sekarang aku tahu ada bab 1 nih. Terbuka sama sebuah kemungkinan bahwa aku kan bukan itu, aku kan bukan si kekurangan itu. Aku percikannya, ada identitas baru yang sebetulnya bukan baru. Justru itu fitrah kamu, diri kamu, tempat kamu pulang, tempat kamu berangkat. Jadi di titik sebuah kesadaran, kamu berangkat dari situ, kamu pulang ke situ. Yaitu sejatinya kamu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi prosesnya mulai dari mana teh untuk merubah mental miskin jadi mental kaya? Dari kesadaran kamu. Sadari, lalu kamu mau berjalan di mana? Identitas mana yang kamu mau pakai dalam hari-hari kamu gitu. Lakukan keputusan batin. Diri lama aku off, udah selesai. Diri baru aku yang on, berjalan gitu. Lakukan keputusan batin untuk pada akhirnya kamu memahami bahwa ternyata hidup ini itu hanya tentang kebahagiaan, tentang kemudahan, tentang kelimpahan. Udah,
ambil keputusan batin. Lalu jika itu sulit sekali Teh, aku merasakannya, sulit sekali aku mengupayakannya, apa yang harus dilakukan? Hal utama yang perlu dilakukan itu adalah rilis. Itu basic ya. Sadar nafas syukur itu basic. Rilis itu pun basic. Karena kalau kata satu buku Sedona Method, penciptanya itu Lester Levinson. Lester Levinson bilang bahwa the highest action is releasing, atau aksi terbesar. Aksi terbesarnya manusia itu adalah rilis, melepaskan dari yang bukan dia, melepaskan kekurangan, melepaskan keterbatasan, karena memang kamu adalah makhluk yang tanpa batas gitu. Jadi tahapan itu yang perlu teman-teman tahu. Sehingga perenungannya itu harus betul-betul teman-teman pahami bahwa memulai ini semua tuh sangat simpel. Untuk teman-teman yang pada saat ini melihat video ini ya, yang mungkin dalam situasi yang mencari solusi tentang hidup, atau di titik teman-teman merasakan TVB aku udah jatuh nih, bingung solusinya gimana, khawatirnya penuh, PR belum selesai misalnya. Nggak usah khawatir dengan semua apa yang kamu lewati saat ini, ya. Karena faktanya solusi kehidupan kamu itu ada di dalam dirimu sendiri. Dan semua goal-goal yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu itu sebetulnya ada di dalam dirimu sendiri. Jadi di titik utama yang harus kamu lakukan, intinya adalah kesadaran ini. Kesadaran untuk melihat kamu siapa. Itu satu. Untuk melihat identitas dirimu. Itu satu solusinya. Kedua, kesadaran untuk melihat di posisi sekarang banyak lapisan endapan emosiku nih. Ya terus lapisan endapan emosinya mau diapain? Mau dipegangin terus? Atau mau dilepas? Gitu doang sebetulnya. Jadi ini tuh Farida, ya Allah, solusinya tuh gampang sebetulnya. Ya teman-teman ya, yang saat ini masih lagi bingung, gak usah bingung-bingung teman-teman, solusinya ada di dalam. Yang lagi ngejar-ngejar jodoh, gak usah dikejar-kejar teman-teman, jodohnya udah ada di dalam. Tinggal kamu merilis, dan kamu kuantum jam aja lalu lepasin, masuk ke dimensi keempat. Tadinya di materi. Ya, Windy yang udah ngerasain online reuni Abundant Revolution Bali kemarin, rekamannya udah terima ya? Udah Teh. Udah ya? Udah terima Udah. ya? Udah. Seru ya? Iya. Ada metode craft ya? Iya. Ada meningkatkan income kita juga ya, metode memaksimalkan penghasilan kita. Itu seru banget gitu. Dan sekarang kita tahu, ternyata di dimensi keempat, dimensi kuantum, ternyata versi apapun secara potensi diri kita tuh udah ada dan tersedia gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, cara mengubah kekurangan menjadi kelimpahan itu sangat mudah ya. Sadari bahwa identitas dirimu siapa. Lalu kedua, sadari di sisi sekarang masih banyak lapisan endapan emosi. Ketika kamu sadar masih banyak lapisan endapan emosi, taunya dari mana? Lihat aja realitas kita sekarang. Kalau kita masih narik napas sama kehidupan ini, lapisan endapan emosinya masih banyak. Jika kita merasa kurang, merasa resah, berarti masih ada yang harus kita beresin di dalam gitu. Kunciannya cuma itu, nggak cerita tentang di luar, yang kita rasain aja saat ini di dalam. Semudah kita menyadari tentang itu, Farida, langkah-langkahnya ambil sebuah keputusan. Mau pakai data lama atau data yang baru. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan seru selanjutnya. Ini. Teh, praktik apa sih yang efektif untuk menyelaraskan emosi, pikiran, dan tindakan agar manifestasi berjalan alami? Pertanyaannya bagus-bagus ya. Apakah
Yang paling efektif, craft method. Metode craft sebetulnya itu paling efektif banget gitu. Itu dibuka di kelas Abundant Revolution sebetulnya. Tapi kalau ditanya lebih singkat, praktek apa TVB yang paling efektif untuk menyelaraskan emosi, pikiran, dan tindakan agar manifestasi berjalan secara alami? Nggak ada kata lain selain rilis. Praktek yang paling efektif itu ada di daily rutinnya Abundant Revolution ya. Sadar nafas syukur, praktekin. 227, praktekin. Lalu rilis, jadikan lifestyle. Lalu pada saat ada shadow muncul, ada pikiran yang bilang, alah mau kuantum jam 10 juta, isi dompet aja 10.000. Jika teman-teman ada pernah mengalami itu, wah mana bisa dapetin mobil itu, misalnya kayak gitu. Itu kan shadow ya, itu suara-suara pikiran. Suara-suara pikiran dalam shadow itu dia datangnya dari mana? Dari data lama. Dari data lama kita, Farida. Jadi ketika shadow muncul, nggak usah ditentang, nggak usah dimarahin, nggak usah dibenci, karena itu bagian dari data kita, bagian dari diri kita. Jadi lewati segalanya dengan cara pandang yang benar, kamu melihat dunia ini dan kehidupan ini. Jika shadow itu muncul, cukup kamu bilang, itu kan diri lama aku yang kurang, diri lamanya udah selesai, off. Diri baru aku yang sekarang, ya yang sekarang bahagia berkelimpahan. Ya sekarang beruntung dan berkelimpahan. Cukup kayak gitu aja. Itu bisa jadi praktek yang sangat efektif yang teman-teman bisa lakukan. Nanti mulai pelan-pelan praktek quantum jam itu diterangkan di Zoom-nya kelas Abundant Revolution atau di Zoom Quantum Enlightenment. Lalu nanti mulai pelan-pelan praktekin filosofi gosok gigi. Oh, pokoknya banyak. Di kelas kita istilah-istilahnya ada filosofi gosok gigi, ada filosofi shower, itu buat praktek-praktek harian yang simple gitu. Dan beberapa alumni itu udah mempraktekannya dan berhasil. Aku pribadi terakhir di Desember, akhir-akhir Desember juga praktekin dan itu berhasil. Farida, menyenangkan banget itu filosofi gosok gigi. Ya, jadi itu ya praktek efektif yang bisa dilakukan sama teman-teman. Sadar nafas syukur, 227, rilis. Sending love banyak-banyak ya. Dan mengalir aja apa adanya, nggak perlu kamu ngatur-ngatur hasil, nggak perlu ditungguin. Karena substansi dari kehidupan ini itu adalah menerima semua sajian hidangan yang semesta kasih buat kita. Terima semua karena itu adalah cinta. Dan cinta menyelesaikan segalanya. Oke, lanjut lagi. Ini, Teh, peran rasa syukur tuh ada nggak sih hubungannya dengan penerimaan dalam membuka pintu keberlimpahan? Terus bagaimana kok bisa ada peran dari rasa syukur itu? Teh, bagaimana peran rasa syukur itu pada akhirnya menjadi satu indikator paling utama dalam kelimpahan? Oh, jelas. Jadi gini, pada saat kita bersyukur, getaran tubuh kita itu getaran yang penuh ketenangan, kedamaian, rasa bahagia. Jadi getaran syukur itu getaran satu-satunya getaran ya, yang selaras dengan semesta. Ketika kita bersyukur sebelum menerima, itu semesta membaca tubuh kita coherence atau tubuh kita selaras dengan goals yang kita inginkan, yang menandakan kamu sudah menerimanya. Dibacanya begitu tuh sama sistem kerja semesta. Saat kamu, terima kasih ya Allah, itu kan ada rasa plong, ada rasa damai, ada rasa happy. Nah, rasa plong, damai, happy, itu gelombangmu gelombang tinggi gitu. Gelombangmu gelombang selaras sama goal kamu. Jadi rasa syukur itu mendekatkan kamu kepada pintu kelimpahan.
Itu sebabnya di 30 hari daily rutinnya Abundant Revolution, step pertama itu 5 menit pas bangun tidur atau pertama kali kamu melek mata, belum beranjak dari tempat tidur nih, itu sudah sadar nafas syukur atau sudah bersyukur. Dan banyak sekali testimoni dari alumni yang menceritakan hanya dengan praktek sadar nafas syukur aja, itu perubahan kehidupan mereka itu sangat signifikan sekali. Karena esensi materi Abundant Revolution itu di sadar nafas syukur salah satunya. Di titik kita menyadari dengan rasa syukur terhadap Tuhan ya, terhadap Allah, terhadap Tuhan, terhadap semesta atau apapun nama itu mau kamu sebut ya. Ketika di awal kehidupan kamu, karena nafas ini sebetulnya sangat-sangat penting sekali. Nafas ini menandakan kita hidup. Nafas ini menandakan kita masih dipercaya sama Allah untuk hidup satu hari lagi. Jadi, kunci utama dari manifestasi itu sebetulnya bersyukur dan mensyukuri nafasmu. Karena nggak banyak orang yang ngeh gitu untuk mensyukuri nafas. Jarang banget. Padahal esensi kehidupan ada di nafas. Dan rahasia di balik semua rahasia ada di dalam kesadaran akan nafas ini. Jadi, seperti dikatakan oleh surat Ibrahim, ya, ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Patokan pegangannya itu. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Dan getaran syukur ini, itu powerful sekali. Saat kamu bersyukur, semesta membaca kamu udah menerima. Semesta membaca getaranmu selaras dengan goalmu. Jadi ketika getaran itu selaras, ya goalmu seperti kayak dikasih pintu yang terbuka, jalan yang terbuka. Terjadi dengan mudah dia dengan itu. Karena getaran syukur itu getaran yang seperti magnet menarik realita itu terjadi di dunia kuantum. Jadi di dalam tubuh kita, Farida, kalau kita lihat ini kan ada tubuh ya, ada organ tangan. Lalu kalau di zoom lagi ada sel, di zoom lagi dia ada partikel-partikel di dalam tubuh. Lalu ada proton, ada pokoknya jaringan-jaringan terdalam itu ya dari sel tubuh kita itu kalau di zoom dari sel, inti sel, proton, ada lagi dalamnya kalau di zoom lagi itu ada kuantum, kuantum, jadi ada satu bentuk di dalam inti sel dari daleman sel dan proton neutron itu bentuknya kuarta kalau nggak salah, kuarta. Jadi lapisan terdalamnya itu intinya energi. Nah, di level kuantum, di frekuensi kuantum, di judul di judul area kuantum atau di dimensi kuantum, itu sebetulnya semua versi goal kehidupan Farida itu secara potensinya itu tersimpan di situ. Udah ada dan tersedia. Nah, yang membuat semua realita versi kita itu udah ada dan tersedia, dia kan adanya di dimensi kuantum. Belum kelihatan, belum bisa kepegang. Nah, mewujudkan yang di dimensi kuantum jadi realita, itu caranya gimana? Atau contoh, mewujudkan kayak contoh ya. Contoh, tadinya kunci mobil ini adanya di dimensi kuantum. Belum ada kan tadinya kan Farida? Di 2025 awal ini belum ada nih si kunci mobil nih. Lalu aku menyadari nih, kan sudah tanpa batas dan berkelimpahan, kuantum jamkan lalu lepaskan. Nah, di dimensi kuantum, si kunci ini secara potensi udah ada, tapi dia bentuknya belum bentuk materi seperti ini. Tapi gimana caranya dari dimensi kuantum yang nggak bisa kita pegang bentuknya, dia masih
masih bentuk potensi, sehingga yang dari kuantum dia bisa jadi ada di tangan gitu. Itu pakai syukur. Itu pakai getaran rasa syukur. Itu yang di Quantum Jam dibilang bersyukur sebelum menerima. Jadi getaran syukur itu dibaca sama semesta, itu terbacanya adalah getaran di mana sebetulnya fisiknya ini belum kamu pegang, dia masih di dimensi kuantum, dimensi segala potensi tanpa batasnya kamu. Tapi di sini, di dimensi ketiganya kamu, kalau yang dimensi kuantum semua udah ada dan tersedia itu kan dia disebutnya di dimensi keempat dia. Nah, gimana caranya mewujudkan dari dimensi keempat menjadi dimensi ketiga, menjadi yang tadinya di sini nggak berbentuk, dia jadi, nah, ketangkep ya Farida ya? Gimana yang tadinya ini belum ada di tangan, akhirnya ini di dimensi keempat nih, dimensi kuantum, terus akhirnya dia jadi, nah, bisa jadi milik kita. Yaitu, getarkan rasa syukur. Pakai getaran syukur sebelum kamu terima. Caranya gimana? Kalau di kelas itu diceritakan dalam craft method. Quantum Jam plus craft method. Itu craft method dia hari-hari yang jadi rutinitas kamu lakukan gitu. Itu digunakan dengan cara itu. Jadi penuh syukur, rasakan identitas berkelimpahan, rasakan identitas diri kamu itu. Sehingga semesta tidak ada cara lain selain memantulkan apa yang kamu rasakan di dalam kelimpahan itu. Jadi itulah jawabannya Farida. Kenapa pada akhirnya rasa bersyukur itu bisa betul-betul sangat ampuh gitu ya. Untuk pada akhirnya membuat realita kelimpahan itu menjadi kenyataan. Tapi sebelum kamu bisa merasakan rasa syukur itu tidak mungkin bisa dilakukan secara utuh jika kamu tidak rilis. Gitu. Jadi koridor utamanya balik lagi, kenali siapa diri kamu, praktekin sadar nafas syukur. Lalu rilis. Lalu jika ada terjadi sesuatu kamu kesal marah sama orang, yowes lakukan sending love. Ya, setelah itu sadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan ini, semua permasalahan, solusinya itu ada di dalam. Semua goal yang kamu mau juga ada di dalam. Caranya gimana mewujudkannya? Rasakan sensasinya kamu udah menerima itu, lalu lepaskan. Itu Farida. Satu atau dua pertanyaan lagi, Teh? Boleh. Oke, sampai jam 4 ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Teh, bagaimana tanda-tanda seseorang masih berada dalam pola mental miskin meskipun secara finansial dia cukup? Perlu diketahui sama teman-teman semua, mental miskin itu bukan berarti uang dia sedikit, bukan. Seorang guru, misalnya istrinya seorang guru, suaminya seorang pekerja biasa, gajinya dua-duanya UMR. Bisa jadi dia mentalnya berkelimpahan. Karena rasa hatinya penuh syukur dan kehidupan ini cukup. Tapi bisa jadi orang yang punya rumah di Pondok Indah, misal. Orang yang udah punya Mercy di Pondok Indah itu, udah punya istri, punya anak, punya pekerjaan, punya perusahaan, tapi mentalnya miskin. Bisa jadi, karena mental miskin ini, dia tidak tergantung sama cerita uang dia banyak atau sedikit. Tapi ketika rasa hatinya selalu merasa kurang, dan kurang, itu mental miskin. Jadi cerita rasa hati yang rasanya ini kurang, itu kurang. Ketika udah punya satu, kurang gitu. Rasa yang selalu merasakan kurang.